Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah. Sebelum mulai, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Oke, materinya masih sama seperti kemarin, operasi hitung campuran pecahan. Nah, kalau kemarin kita baru mengubah aja ya dari pecahan satu ke pecahan yang lain, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, buka halaman 51 sampai 54. Nah, materinya kalian baca dulu, kalian pahami ya. Ustazah nanti akan sedikit jelaskan beberapa contoh aja. Nah, perhatikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya mau pada pecahan, mau pada bilangan bulat, mau pada bilangan caca itu sama sebenarnya ya konsepnya. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kalau operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan atau perkalian pembagian, kalian harus jadikan satu bentuk supaya bisa dioperasikan, ya. Nah, kalau misalkan ini kan ada bentuk desimal, ada pecahan campuran, ada ada persen. Nah, kalian ubah ke salah satu bentuk. Nah, contoh kalau yang ini, yang sekarang ini diubah ke bentuk desimal. Nah, 2,75. Nah, dalam kurung, ingat ada dalam kurung berarti itu yang dikerjakan terlebih dahulu. 1/2 itu kan bilangan campuran, pecahan campuran. Nah, itu diubah ke desimal supaya gampang mengerjakannya. Setelah sama bentuknya baru dioperasikan. Sebenarnya itu konsepnya ya. Ya, diperhatikan contohnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan yang dikerjakan yang mana? Dari kiri, atau kalau ada dalam kurung berarti yang dikerjakannya dalam kurung terlebih dahulu. Oke? Nah, kita ke soal selanjutnya. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Sama. Konsepnya adalah diubah ke bentuk yang sama. Nah, kalau contoh ini diubah ke bentuk ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan contohnya ya. Nah, kalau yang ini ada dalam kurung. Nah, kalau ada dalam kurung yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan seperti biasa. Yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Terserah kalian lebih bisanya diubah kemana. Misalkan mau saya mah gampangnya diubahnya ke desimal aja ustazah, nggak apa-apa. Atau misalkan saya mau diubahnya ke bentuk pecahan aja ustazah, nggak apa-apa. Nah, kalau dalam bentuk pecahan biasanya nanti perkaliannya lebih gampang ya. Jangan lupa konsep perkalian dan pembagian pada pecahan ya dipelajari ya. Kalau misalkan pada pecahan biasa, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang kalau untuk perkalian ya. Nah, kalau yang ini diubahnya ke desimal. Terserah kalian. Kalian lebih bisanya di mana ya? Lebih kuatnya mengubah kemana? Gitu, ke bentuk pecahan apa? Nah, sebenarnya materi-materi berikut ini kalau misalkan kalian tidak memahami cara mengubah pecahan, nah itu akan susah. Kenapa? Karena pengoperasiannya nanti akan terhambat ya. Perhatikan, nah kalau ada operasi hitung campuran, nah ingat yang dikerjakannya apa. Nah, kalau ada dalam kurung yang dikerjakannya yang dalam kurung terlebih dahulu. Setelah dalam kurungnya dikerjakan, hasilnya, nah pada contoh perhatikan. Perkaliannya yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, setelah operasi perkalian dikerjakan, maka baru kerjakan dari arah kiri ya. Bisa dilihat contohnya ya. Ini jangan lupa diubah dulu ke bentuk yang sama. Nah, kalau pada contoh ini diubahnya ke bentuk desimal ya. Nah, karena memang sebetulnya
lebih gampang mengubah bentuk ke desimal. Dari pecahan ke desimal kan gampang, tinggal dikali aja, tinggal dibagi aja atau diubah penyebutnya ke kelipatan 10 ya, baru bisa ke desimal. Jangan lupa konsep operasi hitung campuran. Iya, konsepnya itu harus diingat apa dulu yang terlebih dahulu dikerjakan ya. Ya, perhatikan ada dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Hasil dari 0,75 diambil 0,45, kemudian hasilnya dikali terlebih dahulu ya. Setelah dikali hasilnya berapa itu? 0,5 dikali 0,3, 0,15. Nah, bisa diperhatikan ya, diubah ke desimal semua. Nah, berikut aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Sebenarnya mau campuran, mau operasi hitung itu sebenarnya sama ya, ininya, ketentuannya. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya di operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau ada perkalian dan pembagian, berarti yang dikerjakannya itu terlebih dahulu. Jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan dari urut sebelah kiri. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Jelas ya, ini pengulangannya, untuk aturannya sama. Oke, tugasnya adalah hanya satu soal, latihan 9 nomor 3. Ingat, aturan operasi campuran. Operasi hitung campurannya, kemudian setiap bilangannya diubah ke bentuk pecahan yang sama. Kalau mau ke desimal, kalau mau ke pecahan biasa ya. Intinya itu menyamakan bentuk pecahan. Kemudian dilihat aturan hitung bilangan, aturan operasi hitungnya. Oke? Hanya satu soal, tapi diperhatikan ya, bentuk soalnya seperti apa dan aturannya dikerjakannya seperti apa. Tolong dipahami materinya ya, ini materi-materi pengulangan, harus benar-benar kalian kuasai ya. Oke, Ustazah tutup dengan baca lafadz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.